Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Akmar Family. Nah, hari ini aku lagi mau membuat kue wingka. Nah, kue wingka ini terbuat dari kelapa dan tepung ketan. Kalau di Jawa ini tuh biasanya disebut wingko ya. Nah, buat yang mau tahu resep dan cara membuatnya, ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, di like, di komen, and di share. Untuk bahannya, yang pertama aku pakai 2 butir kelapa, tepung ketan, gula pasir 500 gram, mentega 1 bungkus, susu kental manis 2 saset, perasa coklat, vanili. Untuk cara membuatnya, yang pertama kita campurkan semua bahannya, yaitu gula pasir kita masukkan, vanili secukupnya, susu kental manis. Berhubung di rumah tidak ada yang sasetan, jadi aku pakai yang ini ya. Jadi ini tuh kurang lebih 2 saset susu kental manis, dan kita masukkan juga margarinnya. Setelah semuanya masuk, lalu kita campurkan semua bahannya. Di sini aku menggunakan tangan ya, karena kalau misalkan menggunakan spatula itu susah sekali untuk mengaduknya, susah rata. Jadi aku menggunakan tangan. Dan di sini juga aku sudah mencuci tangannya dengan sangat-sangat bersih. Jadi kalian tidak perlu khawatir, karena walaupun aku tidak pakai sarung tangan, tapi tangan aku udah bersih ya. Lanjut, terus kita aduk adonannya sampai semuanya rata. Nah, ini tuh udah cukup rata. Lalu kita masukkan tepung ketannya. Nah, kita masukkan tepung ketannya secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Nah, di sini aku tuh menggunakan tepung ketan yang aku giling sendiri dari beras gitu. Ini aku pakainya 1 liter ya, 1 liter beras, dan aku giling sendiri. Kenapa aku tidak pakai tepung kemasan? Karena kalau misalkan pakai tepung jadi gitu, nanti adonannya tuh keras, jadi nggak empuk gitu. Karena aku sudah coba pakai tepung kemasan tuh kurang bagus. Nah, ini tuh diaduk terus ya. Nah, ini udah selesai. Lalu kita bagi adonannya, pisahkan sedikit untuk kita beri pewarna coklat. Nah, kita pisahkan di tempat yang berbeda. Nah, secukupnya aja, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi. Nah, lanjut, lalu kita masukkan pewarna coklatnya secukupnya. Nanti tuh ini untuk di tengahnya gitu biar ada warnanya. Nah, terus aduk, ternyata kurang, aku tambahkan lagi pewarna coklatnya. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan warnanya sudah oke, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Nah, loyangnya sendiri aku sudah olesi dengan margarin. Olesinya itu harus cukup tebal ya, karena biar tidak lengket. Dan sekarang aku memasukkan dan meratakan lapisan pertama. Ratakan terus sampai semuanya rata. Nah, seperti ini tuh sudah rata ya, udah cukup. Lalu kita tambahkan lagi dengan pewarna coklatnya, adonan yang warna coklat. Nah, ini aku masukinnya tipis aja, karena untuk di tengahnya gitu, untuk hiasan, jadi tidak perlu tebal-tebal ya. Nah, ini juga sama, kita ratakan sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini tuh enak banget ya, apalagi dimakan dengan teh anget ya. Pagi-pagi gitu dimakan dengan teh anget tuh enak banget. Karena jujur ini tuh kuenya enggak anyir karena enggak pakai telur ya. Jadi buat yang enggak suka kue yang anyir, ini cocok banget. Nah, ini tuh udah tercampur rata. Lalu kita ratakan lagi atasnya sampai semuanya rata. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita tambahkan adonan putih di atasnya. Usahakan antara atas dan bawah ukurannya sama, ketebalannya sama ya. Nah, ini kita ratakan lagi.
sampai semuanya rata. Nah ini dia, aku tambahkan sedikit demi sedikit ya. Nah satu adonan ini tuh aku jadi 3 loyang ya. Nah ini dia udah rata, tinggal sedikit lagi kita rapihkan. Dan ini dia hasilnya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah ini sudah 3 loyang yang aku masukkan ke dalam loyang. Jadi satu adonan itu jadi 3 loyang seperti ini. Lanjut kita masukkan ke oven ya. Ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Nah berhubung aku ada 3 rak susun gini, jadi aku masukkan semuanya. Jangan lupa juga untuk menggunakan api yang sangat kecil ya, karena biar matang merata. Nah seperti itu ukuran apinya, api kecil ya. Ini tuh di oven kurang lebih selama 2 jaman. Nah ini dia kurang lebih seperti ini ya. Ini tuh belum matang sempurna karena kuningnya tuh belum rata. Nah jangan lupa juga untuk terus mengoper-oper ya, yang dari atas ke bawah, dari tengah ke bawah, dari bawah ke atas, seperti itu biar matangnya merata. Dan kita tunggu beberapa waktu lagi untuk mematangkan, karena ini tuh atasnya masih belum matang banget ya. Pinggir-pinggirnya udah menguning tapi belum sampai ke atasnya. Nah kita tunggu lagi sampai semuanya matang. Dan ini dia hasilnya, sudah matang dengan sempurna. Bagus-bagus sekali ya, cantik, dan matangnya juga pas. Nah ini tuh kalau misalkan kalian mau secantik ini ya, permukaannya halus, jadi keluarin dari loyangnya harus pas panas-panas. Jadi jangan ditunggu dingin di loyang, tapi setelah diangkat harus langsung dikeluarkan dari loyang ya. Nah ini dia hasilnya. Ini tuh enak banget ya. Ini tuh setelah dipotong tuh seperti ini. Bagus banget, manisnya pun gak kepanisan. Buat kalian yang mau recook silahkan recook. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, di like, di komen, and di share.